syahwat. Maka dari seperti yang diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tidak cukup kadang orang untuk menundukkan syahwat nafsu dengan akal, akan tapi dengan berzikir. Memang akal perlu untuk memahamkan hawa nafsu diri kita agar kita tidak nuruti hawa nafsu. Tidak cukup dengan akal, bahkan suatu ketika ada seorang yang dia punya syahwat sangat berat, sangat kuat, sehingga sering kepleset dalam zina, ngadu kepada baginda Nabi tentang berzinaan. Nabi memahamkan kepadanya tentang zina yang hina. Wahai fulan, kamu punya saudara perempuan? Iya. Apakah kau punya ibu? Iya Rasulullah. Apakah kau punya anak perempuan? Iya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang, atau anakmu dizinai, atau adik perempuanmu dizinai? Laki-laki yang biasa berzina diajak berpikir dengan akalnya, diajak berpikir dengan akalnya oleh Nabi, nggak bisa nerima. Tidak ya Rasulullah, aku tidak terima kalau ada yang menzinai ibuku. Aku tidak terima jika ada yang menzinai anak perempuanku. Aku tidak terima jika ada yang menzinai saudariku. Nabi kemudian berkata, sama, jika engkau berzina kepada seseorang, maka ketahuilah, yang kau zinai itu kalau bukan ibunya seseorang, maka dia anaknya seseorang atau saudarinya seseorang. Tentu ada yang marah di sana. Dia diam sejenak karena dia faham dengan akalnya. Dia faham sejenak, dia diam sejenak karena dia faham dengan akalnya. Cuman setelah diam sejenak, dia mengangkat kepala dan berkata, ya Rasulullah, tapi aku susah meninggalkan itu ya Rasulullah. Menunjukkan akal tidak cukup. Akal tidak cukup. Kemudian baginda Nabi melihat orang ini dengan penuh kasih dan sayang, kasihan, sudah difahamkan dengan akalnya tetapi belum bisa faham. Maka kemudian setelah itu Nabi menarik tangannya, mendekatkan orang tersebut kepada baginda Nabi. Kemudian Nabi menyentuh tangan beliau, menyentuh dada lelaki tersebut, dan di saat disentuh dadanya oleh baginda Nabi, pandangannya bertemu dengan pandangan sejuk baginda Nabi. Tanpa disadari tiba-tiba laki-laki itu menitikkan air mata, kemudian berkata, ya Rasulullah, boleh saat ini aku tidak akan mau melakukan lagi Rasulullah. Apa bedanya? Bedanya yang pertama, dia belum sambung benar-benar dengan baginda Nabi. Ternyata yang kedua, di saat disentuh dadanya oleh Rasulullah, di saat dadanya disentuh baginda Nabi, pandangannya ketemu pandangan baginda Nabi. Kemudian setelah itu rasa ingin bermaksiat hilang seketika. Itulah baginda Nabi. Mungkin ada yang berkata saat ini, enak sekali waktu itu ya, di saat bergolak syahwat cukup datang kepada Nabi, disentuh dadanya, kemudian beres urusannya. Tapi sekarang sudah tidak ada Nabi, bagaimana aku bisa disentuh dadaku oleh Nabi? Mungkin ada orang yang berkata begitu. Maka jawabannya sederhana. Permasalahannya adalah ini. Pertanyaanmu itu adalah masalah. Merasa bahwasanya dirimu tidak pernah disentuh dadamu oleh Nabi, itu masalah. Hendaknya setiap saat kita merasa Nabi ada di dada kita, bukan sekedar menyentuh hati kita, menyentuh dada kita. Hendaknya Nabi selalu ada di hati kita. Itulah yang menghalangi kita bermaksiat. Dekat dengan Rasulullah, Nabi di hati, kita sebut nama baginda Nabi, berselawat kepada baginda Nabi yang khusyuk, yang serius. Ingat baginda Nabi, baginda Nabi, baginda Nabi. Baca selawat yang khusyuk. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. Seganas apapun syahwat anda, syahwat kita, kalau kita memperbanyak salawat yang khusyuk, kemudian kuatkan kerinduan anda untuk bertemu dengan Nabi, maka akan reda itu syahwat. Kemudian juga merasa malulah anda jika anda melihat pemandangan seperti itu. Hari ini rusaknya orang, lihat perzinahan terjadi di mana-mana, mengerikan. Anak kecil, orang tua, bahkan yaitu tadi, kadang dengan orang yang tidak boleh, dengan mahram, kakak dengan adik, dan seterusnya. Sampai seorang anak melihat ibunya syahwat, ibu lihat anaknya syahwat. Ini semua adalah iblis yang membisikkan di hatinya karena pandangan yang kotor. Maka kami suruh malam ini adalah malam kita waspada tentang pandangan kita. Mata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang beriman, katakan wahai Muhammad kepada orang beriman ahli surga, perindu Nabi yang bakal lihat Nabi, agar mereka menutup mata mereka, menjaga mata. Tolong jangan dengar fatwa bicisan yang merusak itu, yang mengatakan enggak apa-apa nonton film begitu untuk suami istri. Ustaz, kalau anda punya hobi nonton film kotor, jangan difatwakan kepada yang lainnya. Anda merusak halus tanpa anda sadari. Tidak boleh, karena itu merusak. Tanya pakarnya, pakar psikolog, semuanya bakal ngerti itu akan rusak. Orang kalau sudah kecanduan itu nggak akan tidur.
bisa nonton sesuatu yang nggak jelas, dan akan tersiksa dia. Maka waspada wahai anak-anakku semuanya, takutlah jika ada di antara kita mungkin handphone sudah sangat dekat dengan kita. Kalau melewati sesuatu yang membangkitkan saat, segera hapus dan istighfar, minta ampun kepada Allah dan baca salat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak berlarut-larut kita terus nancep di hati kita, nancep di pikiran kita, sehingga punya pikiran kotor, punya hati kotor, punya pikiran porno, hati porno, semuanya lihat, naudzubillah, sehingga lihat urusan dengan pasangan tidak indah lagi. Mengerikan. Ayo kita merenung, siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan, ayo kembali kepada Allah. Malam ini kita mohon kepada Allah, mari kita semuanya koreksi diri kita sendiri, urusan syahwat, hati-hati. Hati-hati, biarpun yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah, naudzubillah, yang belum punya yang halal, yang punya halal pun kadang naudzubillah. Karena kalau sudah urusan dengan iblis, yang haram kadang terasa lebih menarik bagi bagundal iblis itu. Maka ayo semuanya menyadari ini semuanya. Waspada, tahun ini adalah tahun waspada tentang mata. Sebab kalau kita melihat berita tentang kehinaan di mana-mana, urusan zina dan ketahuilah yang bisa melakukan zina adalah orang hina. Akan tapi ketahuilah siapapun yang telah terhinakan dengan zina, bersihkan diri Anda dengan tobat. Biarpun zina itu hina, akan tapi kalau seorang itu tobat, Allah akan menerima tobat itu. Enggak gampang lo melakukan zina. Tidak gampang melakukan zina kecuali memang orang nasib terendah kan. Seorang wanita, sebuah kisah, seorang wanita yang bernama Hindun. Hindun adalah wanita yang waktu itu sangat memusuhi Nabi, benci kepada Nabi, sampai membuat sayembara siapa yang bisa membunuh orang dekat dengan Nabi waktu itu adalah Sayyidina Hamzah. Siapa bisa membunuh Hamzah atau bahkan bunuh Nabi Muhammad, dia akan dibebaskan. Kalau dia seorang budak akan dimerdekakan. Dia membuat sayembara dengan hadiah yang sangat besar karena bencinya dengan baginda Nabi dan bencinya dengan keluarga baginda Nabi. Kemudian saat itu berhasillah seorang muda yang bernama Wahsy membawa tombaknya, lalu dilemparkan tombak kepada Sayyidina Hamzah, dan kenalah Sayyidina Hamzah waktu itu sekaligus mendapat gelar Sayyidus Syuhada saat itu juga Sayyidina Hamzah. Kemudian di saat itu Hindun yang dengan kebenciannya dengan Nabi kemudian mendekati Sayyidina Hamzah, dibelah dadanya, diambil hatinya dan digigit menunjukkan kebenciannya kepada Rasulullah dan senangnya telah membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian setelah itu apa? Hidayah Allah berikan setelah lama beberapa tahun kemudian Allah memberikan hidayah kepada Hindun Akilatul Akbat. Gelarnya Hindun Akilatul Akbat, orang yang makan hati Sayyidina Hamzah. Lihat, setelah itu tobat Sayyidina Hindun, masuk Islam, datang kepada Nabi, oleh Nabi diajak berbaiat. Wahai wanita, dia membawa wanita yang tobat bersamanya. Wahai wanita, berbaiatlah, kau berjanjilah kalian semuanya. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk beriman kepada Allah. Ya, aku beriman kepada Allah. Apalagi ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Baik Rasulullah, kami berjanji untuk tidak minum minuman keras. Berjanjilah kalian untuk, diajak berjanji untuk tidak melakukan kehinaan, keharaman. Apalagi Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat diajak berjanji untuk tidak berzina, lihat, wanita yang masa lalunya adalah dengan kebencian dengan Nabi, dengan kekafiran sekalipun, ternyata Sayyidatuna Hindun waktu itu berkata begini, ya Rasulullah. Tidak mengatakan iya langsung, diajak berbaiat, berjanji untuk tidak berzina, tidak mengatakan baik ya Rasulullah, kami tidak zina. Tidak, beliau tidak mengatakan begitu, tapi beliau berkata begini, ya Rasulullah, atazdil khurratu, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami melakukan zina kok sampai kami harus berjanji untuk tidak berzina? Padahal dia petualangannya dalam kekafirannya. Tapi ternyata biarpun beliau dalam keadaan kafir waktu itu, ternyata zina pun tidak didekati. Karena zina adalah kehinaan. Zina adalah rendah. Bagaimana hal yang sangat khusus akan diberikan kepada siapa saja. Na'udzubillah. Maka Sayyidina Hindun adalah, biarpun semula adalah orang kafir, di saat dalam kekafiran pun tidak mengobrol syahwatnya. Itu orang kafir waktu dalam keadaan kafir, karena zina adalah betul-betul hina. Ketahuilah kalau ada orang ini Sayyidina Hindun kemudian masuk Islam, selesai kasusnya. Kemudian kasus perzinaan, kalau orang kafir
masuk Islam namanya mu'allaf. Seorang cucu masih bangga kalau punya kakek mu'allaf, punya nenek mu'allaf. Akan tapi seorang cucu kalau mendengar ibunya atau neneknya pezina, dia akan malu sepanjang waktu. Maka aib zina akan nempel di jidatnya, di jidat sanak kerabat dan saudaranya. Maka dari itu hati-hatilah. Ayo menghindar dari itu semua. Takutlah kepada Allah. Siapapun yang bergolak syahwatnya, ayo mendekat kepada baginda Nabi. Banyak zikir, banyak baca salawat Rasulullah, dan jaga mata anda, jaga mata anda, jaga mata anda. Mari kita mohon kepada Allah malam hari ini. Adalah malam kita menahan hawa nafsu. Di saat mungkin ada orang saat ini mengumbar hawa nafsunya, kita berusaha untuk menahan, untuk memerangi hawa nafsu kita. Semoga kita sukses. Mari kita menengadahkan tangan. Maka kita mohon kepada Allah. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah karena kami merindukan kasih sayang-Mu. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami yang datang ke tempat ini, dan berikan kasih sayang-Mu kepada siapapun yang ada di kiri kanan tempat ini. Siapapun mereka ya Allah, berikan kasih sayang-Mu. Jika mereka orang datang ke tempat ini dengan niat baik, maka berikan pahala. Jika ada di antara mereka yang datang ke tempat ini atau ke kiri kanan tempat ini dengan niat yang tidak baik ya Allah, maka kami mohon ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dengan taubat yang Kau berikan kepada mereka, berikan kesadaran ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Mereka yang berjalan-jalan di jalan itu ya Allah, yang naik sepeda motor, naik mobil, jalan kaki, mereka itu adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Siapapun mereka, kami rindu mereka. Kau beri kasih sayang ya Allah. Kami rindu Kau berikan kepada mereka kasih sayang-Mu ya Allah. Tidak hanya yang ada di tempat ini, tidak hanya yang duduk khusyuk di tempat ini, kami mohon ya Allah, berkat perkumpulan mulia ini, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka itu umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang di jalan-jalan, yang di tempat yang jauh sana ya Allah. Kami mohon jika ada di antara mereka hamba-Mu yang saat ini sudah berniat untuk melakukan kehinaan dan kemaksiatan, kami mohon berkat majelis mulia ini, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ubah niatnya dari niat buruk menjadi niat yang baik ya Allah. Mereka ya Allah yang datang ke tempat itu ya Allah untuk melakukan kehinaan, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan sholat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli sholat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka adalah hamba-Mu yang sering ya Allah menyakiti sesama, kami mohon berikan kesadaran dan jadikan setelah ini mereka punya kasih sayang kepada sama. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada hamba-hamba-Mu yang lebih berbangga kepada kemaksiatan, berbangga kepada syiar-syiar yang tidak baik, maka kami mohon malam ini berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Jadikan kekaguman mereka, kebanggaan mereka adalah syiar-syiar agama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, siapapun dari mereka ya Allah, jika mereka sering minum-minum keras ya Allah, maka kami mohon berkat perkumpulan mulia ini, hentikan dari kebiasaan jelek itu ya Allah, ganti dengan amal soleh, amal yang baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba ya Allah, masih berurusan dengan riba, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Hentikan dari riba ya Allah, ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Ya Allah, di antara mereka ya Allah, jika ada yang sering durhaka kepada orang tua mereka, jadikan malam ini malam tobat untuk berdamai dengan orang tua mereka. Kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, biarpun tidak niat menghadiri tempat ini, akan tapi mereka telah mendengar atau melihat perkumpulan ini, kami mohon sampaikan kepada mereka keberkahan itu, keberkahan majelis ini. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Jadikan mereka pulang ke rumah mereka semakin khusyuk, semakin kenal kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami ya, atau ya Allah di antara kami yang hadir atau menyaksikan, jika ada ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, dan jauhkan dari sebab terjerumus dalam zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan kami mohon
mohon jaga kami, jauhkan kami semua dari zina ya Allah. Ya Allah, zina yang hina ya Allah. Dan kami mohon jaga mata kami dari melihat yang haram. Mata kami ya Allah, sungguh ya Allah, jika Engkau ingin menghancurkan mata kami, sudah cukup dengan dosa-dosa mata ini Allah. Akan tapi kami mohon, jangan Kau hancurkan mata kami, jaga mata kami dan ampuni dosa mata kami ya Allah. Mata kami yang sering melihat itu ya Allah, sering melihat keharaman ya Allah, melihat dosa ya Allah, melihat aurat ya Allah, melihat membangkitkan syahwat ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga, hanya Engkau yang bisa menghentikan ya Allah. Maka kami mohon jaga mata kami ya Allah. Siapapun dari kami ya Allah, mereka datang dari tempat yang berbeda-beda, ingin ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kasih sayangilah dia itu ya Allah, mereka itu ya Allah, sehingga mereka tidak ingin melihat yang haram lagi ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian serta dendam ya Allah. Dan kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami mohon ya Allah, jangan hukum mereka, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ya Allah ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, yang sakit ya Allah, yang sakit ya Allah ampuni. Wabil khusus ibunda daripada Habib Bakar, berikan kesembuhan. Dan yang sakit dari kami semua berikan kesembuhan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami yang itu ya Allah, dosa kami yang itu ya Allah, dosa kami yang itu ya Allah, yang itu ya Allah, yang itu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, biarpun kami sembunyikan Engkau maha tahu ya Allah. Dosa kami yang itu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami takut menghadap-Mu di alam barzah ya, kami takut menemui alam barzah dengan dosa itu. Kami takut di padang mahsyar dengan bawa dosa itu. Kami takut menyeberang siratal mustaqim dengan dosa itu ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami Allah, dosa tetangga kami, dosa masyarakat kami, dosa kami semua ya Allah. Ganti dengan amal yang baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah, ada hamba-Mu yang merasa terganggu dengan acara ini ya Allah, yang merasa terganggu dengan acara ini, kami mohon lembutkan hatinya, pilih dia ya Allah, di kedepan hari akan menjadi orang yang sangat senang dengan acara ini ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang lewat lalu sengsara ya Allah, mereka itu ya Allah. Dan kami mohon ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah. Saudara kami husnul khatimah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Kami ingat anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah, jauhkan kami dari mutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris ya Allah, yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan gara-gara waris. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari mutus tali persaudaraan, jauhkan kami dari dosa kepada sesama kami ya Allah, dosa kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Jika Engkau telah menolong kami ya Allah, tidak ada yang bisa mengganggu kami. Tapi jika Engkau tidak menolong kami, siapa yang bisa menolong kami ya Allah? Kami mohon berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai ada yang pulang dari tempat ini kecuali Kau kabul hajat mereka ya Allah. Kau ampuni dosa mereka ya Allah. Kau mudahkan urusan mereka ya Allah. Kau lapangkan rezeki mereka ya Allah. Kau angkat derajat mereka ya Allah. Kau hapus kesalahan mereka ya Allah. Kau sambung persilaturahmi mereka ya Allah. Kau hilangkan dengki mereka ya Allah. Kau hilangkan dendam di hati mereka ya Allah. Kau hilangkan benci di hati mereka ya Allah. Kau ganti dengan kasih sayang, cinta, keindahan, kelembutan. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati wadaan iman. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Shalal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul amin ya rabbal alamin. Masyaallah, kami ucapkan terima kasih kepada tim keamanan dari kepolisian, TNI dan kepolisian semuanya. Biasanya lengkap ya. Mulai dari teman-teman dari
biasanya pemuda Pancasila, kemudian Bangser, semuanya biasanya. Sebagai Satpol PP, semuanya lengkap, Masya Allah. Kami khawatir, Masya Allah, yang balas. Baginda Nabi yang balas contoh. Anda ketemu dengan Rasulullah nanti. Semuanya makasih. Yang di jalan-jalan yang keganggu, mohon maaf. Mohon maaf semuanya. Ayo pulang pelan-pelan. Dipisah, Anda agak merenggang, jika agak menjauh, jika berdempetan dengan lawan jenis. Jaga diri semuanya. Terima kasih. Niat doakan kami semuanya. Syukron semuanya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi